Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau ke videonya ya. Kali ini pembahasan tentang anak abah ya. Kali ini ada gerakan yang mereka bentuk ya, terbaru, yaitu gerakan mencoblos semua paslon. Wah, kali ini aku membahasnya ya, kita lihat videonya. Sebelum kita ke video ya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Udah tahu kalian gebrakan terbaru dari anak-anak abah? Mereka sedang merencanakan sebuah gerakan dengan nama Gerakan Coblos Semua Paslon. Di mana mereka merencanakan di hari H pemilihan mereka akan cucuk semua gambar paslon. Gawat ya. Mak, ngeri kali merajutnya ya. Nggak habis-habis ya. Tapi udah dewasa. Kok kayak anak-anak kali kalian? Betul. Daripada capek tuh juga suara kalian itu bakalan angus. Di rumah aja tidur kalian, kenapa rupanya? Respons maraknya ajakan gerakan anak abah coblos 3 paslon yang ramai di medsos. Pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 ini meminta warga Jakarta untuk tidak golput di Pilkada. Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengaku prihatin dengan munculnya gerakan anak abah coblos 3 paslon di kontestasi Pilkada Jakarta. Karenanya Gus Imin meminta warga Jakarta untuk tetap menggunakan hak pilihnya dan menghindari golput agar demokrasi tetap aspiratif. Sebelumnya beredar gerakan dari pendukung Anies Baswedan yang menamakan dirinya sebagai anak abah yang akan mencoblos seluruh paslon peserta Pilgub Jakarta yang menyebabkan surat suara menjadi tidak sah. Aksi ini dianggap sebagai kekecewaan dari sekelompok warga Jakarta karena Anies Baswedan tidak bisa maju di kontestasi Pilkada Jakarta. Orang ini ya punya dalih bahwasanya mereka akan melakukan gerakan coblos semua paslon karena mereka tidak puas dengan ketidakhadiran abah menjadi salah satu paslon. Sama ini kayak contohnya pemilihan ketua kelas. Karena nggak dipilih temannya ketua kelas, kan mau pindah kelas dia. Mana bisa? Aduh. Inilah mental-mental seperti ini mau memimpin bangsa ini. Mental-mental budak seperti ini yang mau memimpin negeri ini. Mental anak-anak nggak ada kedewasaan. Kenapa aku bilang mental budak? Kalian itu punya kebebasan untuk memilih. Kalian itu punya kebebasan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin kalian. Kalau contohnya pemimpin yang kalian harapkan, kalian idam-idamkan, itu tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk maju dalam Pilgub Jakarta, kalian kan bisa cari referensi lain. Gitu loh. Ya, kalian bisa cari calon lain yang memiliki visi, misi, dan program kerja yang mendekati dengan abah. Betul. Kenapa aku bilang mental budak? Kalian itu sudah diperbudak dengan kebodohan. Coba kalian mau tusuk 3 paslon itu, alasan kalian tidak ingin surat suara kalian yang absen itu, yang masih polos itu, yang gak diapa-apain itu dipergunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kok nyampe segitu? Nyampe ke situ pikiran kalian? Tapi coba kalau misalnya pasti abah misalnya ikut di dalam kontestasi, nggak ada kayak gitu pikiran kalian kan? Separah itukah ketidakpercayaan kalian kepada KPU? Separah itukah ketidakpercayaan kalian kepada Bawaslu? Ya udah, kalian bikin pemilu sendiri aja, bikin negara sendiri, bikin presiden sendiri. Gak usah gubernur, presiden sendiri. Tapi ingat, jangan ambil wilayah dari satu pun juga daerah yang ada di Indonesia ini. Mau ke Yaman pergi kalian. Mau ke Bangladesh kalian pergi kalian. Mau ke Pakistan sana pergi kalian. Begitu tidak dimajukan calon kalian sekarang kan begini, kalian ngerti tidak? Kalau memang kalian dari kemarin memaksakan kehendak, ya kan, yang namanya Anies yang kalian puja-puja itu, kenapa nggak dari awal kalian usung lewat jalur independen? Kalau memang begitu yakinnya kalian bahwasanya sebagian besar masyarakat Jakarta memilih Anies Baswedan, independen dong.
sok-sokan lewat jalur partai. Sekarang ini ya di dalam konstitusi itu sudah diwajibkan bahwasanya seorang kepala daerah ya harus mengusung calonnya lewat partai, itu yang pertama. Baru yang kedua lewat jalur independen, tapi dengan persyaratan ya ada persentase yang harus dipenuhi. Berarti kemarin kalian nggak jalur independen karena kalian pun nggak yakin persentase itu akan terpenuhi. Nggak yakin kalian sebetulnya. Nggak usah lewat jalur pendek, mana tahu nggak cukup KTP-nya. Masa kalah sama Dharma Pangrikun? Berapa hari dapat itu 1,7 KTP? Tapi kalian jumlahnya paling banyak, paling besar. Kalian mayoritas di Jakarta, anak-anak Abah itu. Mana? Ya, memang betul menjadi hak konstitusi kalian ya untuk tidak memilih siapapun ya, dan juga hak konstitusi kalian untuk memilih tiga-tiganya. Tapi itu kalau ku bilang itu kebodohan yang hakiki. Berarti nggak percaya dong kalian sama Bawaslu. Di situ aja tongkrongin aja kalau kayak gitu, mulai dari awal pencoblosan sampai penghitungan. Jangan cuma nyoblosnya aja. Kalau masalah ini, ingat ya, kalau ketakutan kalian bahwasanya kertas surat surat suara kalian itu akan digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, enggak dengan cara itu aja, cara yang lain bisa. Kalau memang dasarnya mau main curang gitu loh. Seberapa sih suara kalian? Heran deh gue. Tahu ndak, aku kasih tahu sama kalian rahasianya ya. Gini nih. Sebetulnya bagi Anies Baswedan masih punya satu kesempatan untuk menarik simpati dari masyarakat. Ini kesempatannya, kenapa bilang? Ya, yang pertama, kalian kan menganggap bahwasanya Anies Baswedan itu dalam posisi dizolimi, posisi dijegal, posisi dihalang-halangi, kan begitu ya. Sekarang begini aja. Kalau misalnya Anies itu bisa memanfaatkan situasi, ya, ini belajar dari ilmunya Joko Widodo dan SBY, ya, play victim tapi main cantik. Jangan gerasa gerusu, playing victim tapi main cantik, dimodifikasi. Jadi kalian kumpul lah, ya, bentuk sebuah ormas. Jangan dulu partai, kejauhan. Ormas dulu biar cepat keluar izinnya. Kalian bentuk sebuah ormas, ya, kalian kumpullah KTP. Kan ketahuan itu nanti berapa jumlah anak-anak Abah. Ya, bikin DPC-nya Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Ada 5 DPC, ya. Di sana ada berapa anak Abah? Katakanlah 500.000. Di sebelah sana Jakarta Utara ada berapa anak-anak Abah? Katakanlah ada 5 juta. Jakarta Timur katakan berapa anak-anak Abah? Ada 15 juta. Jakarta Selatan katakanlah ada 55 juta. Iya kan? Digabunglah contohnya anak-anak Abah semuanya, seluruh Jakarta, ya, terkumpullah katakanlah 659 juta. Ya. Sudah itu kalian konferensi pers, ya, konferensi pers bahwasanya Abah dengan segala keleluasaan hatinya, dengan segala kedalaman hatinya, ya, dia mulai saat ini berpikir untuk menentukan kepada salah satu calon. Kenapa seperti itu? Supaya orang berpikir bahwasanya, oh, ternyata Abah orangnya dewasa. Coba kalau memang misalnya menurut Abah yang cocok untuk diusung pada saat ini adalah pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno, bangun komunikasi dengan mereka. Kalau kepada Ridwan Kamil, bangun juga komunikasi dengan mereka. Kalau sama Dharma Pangrikun, besok-besok aja lah itu. Aduh, sanksi kali aku, Bah. Jadi bisa, ya, wah, udah kayak gitu, ya, sewa kalian gedung JIS, ya, apa itu kepanjangannya JIS? Jakarta International Stadium, ya, bikinlah di situ kalian acara akbar gitu ya, mulailah undang, katakanlah kalian mendukung Pramono Anung, ya kan? Ya udah, dengan ini kami, anak-anak Abah, beserta dengan Abah,
dengan istrinya Abah, mamanya Abah, pakdinya Abah, tetangganya Abah, dan Abah and the gang, kami menyatakan sikap bahwasanya untuk pemilu tahun 2024 kami akan memilih Pramono Anung dan Rano Karno menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2004-2009. Kita berharap supaya Rano Karno beserta juga Pramono Anung beserta Rano Karno boleh menjadi wadah aspirasi daripada anak-anak Abah. Gitu, bikin kontrak politik. Disitulah bisa kelihatan bagaimana kalian bisa bersinergi nanti. Ya mana tahu menang si Pramono Anung dan juga Rano Karno, ya, karena sudah ada kontrak politik. Akhirnya kalian bisa berjalan bersama. Akhirnya apa? Akhirnya yang namanya Anies Baswedan karirnya dalam dunia politik nggak mati. Yang perlu kalian lakukan itu menarik simpati masyarakat. Tunjukkan bahwasanya Anies Baswedan itu punya kelas. Jangan kemarin setelah gagal di Cagup jadi Jakarta, mau juga dia dicalonkan di Jawa Barat. Nampak kalian yang mau dikejar? Gitu loh, ya. Sedangkan Muhaimin sendiri, Muhaimin Iskandar, bekas cawapresnya capres kalian itu, sangat menyayangkan katanya kan. Saya sangat menyayangkan kalau Jakarta tidak memberikan suaranya kepada salah satu calon. Memang betul bahwasanya aspirasi tidak tertampung dengan sempurna. Tapi alangkah baiknya jika penduduk Jakarta boleh menentukan pilihannya. Kan begitu? Itu baru mantap, ya. Ini kan kayak anak-anak kalian. Ya malu lah, ya malu. Dan juga itu kalau bisa dikatakan itu memperparah mindset sebagian besar masyarakat Indonesia ini terhadap kalian, anak-anak Abah. Coba kalian mau coblos tiga-tiganya paslon itu, karena kalian merasa bahwasanya kalian tidak percaya, karena akan ada orang-orang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan surat suara yang kosong itu. Itu semakin menunjukkan kebodohan kalian. Gitu loh, ya. Udahlah, memang kami tahu, ya kan? Kami tahu Ridwan Kamil yang bakalan menang, tahu kami. Iya kan? Tapi cara kalian itu nggak enak gitu loh. Aduh. Biasa kalau anak apa kan kayak gitu ya tuh. Koarnya aja yang besar. Kalau jumlah nggak seberapa itu udah kelihatan di Pilpres kemarin kan. Itu dia, ya. Jadi udah kuajari tadinya nih, ya kan? Itulah caranya salah satu. Tapi kau harus punya humble, harus punya kerendahan hati kau. Pokoknya 5 tahun ini ya, maulah kau jalan-jalan ngopi-ngopi sama Rano Karno gitu kan? Ngopi-ngopi sama Cak Lontong. Aduh, kemarin gitu juga ada gerakan katanya, gerakan anak Betawi dari Jakarta yang menolak Ridwan Kamil. Ya, itu urusan kalian itu. Dan aku yakin kok nggak sebanyak itu. Ya, nggak terlalu signifikan orang yang nggak suka sama Ridwan Kamil. Udahlah. Ya, sekarang mereka beralasan bahwasanya untuk apa kita memilih partai? Partai saja tidak menyaring, tidak menampung aspirasi masyarakat. Partai tidak memilih calon yang sangat dipilih masyarakat, yang mayoritas masyarakat pilih. Kan begitu. Kenapa harus didatangkan dari luar daerah seperti di Jawa Barat? Seperti Ridwan Kamil harus ada di Jakarta. Sekarang begini, Anies Baswedan emang dari mana? Emang asli Betawi? Kalau bodoh jangan keterlaluan. Ada itu, cek kalian aja lah itu. Ada di TikTok, ada di YouTube yang bikin-bikin statement gak jelas. Kami nggak menerima orang luar. Ridwan Kamil memang orang luar daerah, Jawa Barat. Anies luar negeri. Sudah dari tahun 1972 pemerintah Indonesia mencanangkan cintailah produksi dalam negeri. Kemana aja sih? Aduh. Ini nggak ngerti ya, Pak. Inilah udah kelihatan kan. Mau diikutkan salah, nggak diikutkan juga bikin rusuh.
Inilah anak-anak Abah ini. Gitu, nggak ngerti lagi mau di mana ditaruh habitat orang ini. Nggak ngerti aku jadinya, iya kan? Tapi ya udahlah, suka hati kalian lah. Karena memang itu adalah merupakan hak konstitusi kalian. Memang iya, ya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Ngomong undang-undang lagi kita ya. Ya iyalah, harus cerdas gitu loh. Ya memang ada, ya, ada pasal yang mengatakan bahwasanya negara menjamin kebebasan masyarakat rakyatnya untuk mengeluarkan pendapat, ya, untuk memilih segala sesuatu dengan hati nurani, ya. Tapi ingat ya, Undang-Undang Pemilu pasal 515 nih, hafal lah. Ya, itu menyatakan bahwasannya ada sanksi pidana bagi pihak, ya ingat ini, bagi pihak yang menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu berupa uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi masyarakat untuk tidak memilih, ya, atau memilih calon pasangan tertentu, kan begitu. Untung saja kalian itu melakukan gerakan itu tanpa dibayar, ya. Karena kalau misalnya ada ketahuan, misalnya ada kalian itu menerima bayaran untuk tidak tidak menggunakan suara atau tidak menggunakan hak pilih, maka akan ada sanksi pidana untuk kalian. Tapi kami yakin itu nggak akan kalian lakukan. Itu tidak akan mungkin anak Abah lakukan, ya, untuk bagi-bagi uang untuk orang-orang supaya tidak mencoblos. Karena dari mana uangnya? Ya, jadi memang betul itu hoax itu yang dibilang-bilang orang itu. Oh, kalau golput pasti dipidana. Enggak, ya, karena namanya golput itu, ya, tidak memberikan pilihan, tidak menggunakan hak suara. Itu merupakan hak suara kita memang. Tapi kalau misalnya kita mau bodoh, jangan keterlaluan bodohnya. Gitu loh. Daripada capek kita, ya, antri kita di di antrian pemilih TPS, ya. Selain itu lain lagi kalau misalnya agak lama kita makan bakso dulu. Udah cuaca panas, minum es cendol dulu. Iya, belum lagi kalau misalnya jauh rumahnya dari TPS, ya kan? Dari rumah dari TPS contohnya misalnya ada sekitar 15 kilo. Minyak motormu aja udah 30.000. Setelah itu bosan kalian nunggu kan, pasti ada uang paket kalian. Sambil internetan kalian, sambil searching, sambil main TikTok. Ya kan? Lebih bagus lah kalian tidur di rumah. Iya kan, daripada kalian begitu nyampe kalian coblos, kalian cucu tiga-tiganya. Kurang kerjaan. Jadi jangan bikin alasan-alasan yang enggak dengan alasan bahwasanya akan digunakan digunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Percayalah sama Bawaslu, percayalah pada aparat penegak hukum. Gitu. Kalau kalian ini kan jujur aja lah. Siapapun nggak ada yang kalian percaya di negara ini, nggak ada. Nggak ngerti aku apa yang bisa kalian percaya dari yang namanya Anies Baswedan. Udahlah, udah nampak kualitasnya, udahlah ya. Jadi kalau ku bilang, ya, saranku sama teman-teman yang ada di Jakarta, ya, gunakanlah hak suara kalian. Apapun yang terjadi, terjadilah. Yang lalu biarlah berlalu. Sesungguhnya, ya, calon gubernur yang terbaik sudah datang, iya kan? Bukan yang ini, bukan yang sana, tapi Ridwan Kamil dan Suswono. Oke lah dulu kalau kayak gitu ya. Salam dari Opung Parbelak, salam NKRI harga mati. Wah, itu ya pembahasan Opung terkait gerakan anak Abah mencoblos semua paslon, ya. Gimana menurut kalian ya, yang disampaikan Opung itu betul sekali. Ya, kan bisa memilih paslon yang mendekatin kriteria seperti Abah gitu ya. Coba komen di bawah gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.